syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malin juga dilakukan di antaranya kesehatan untuk kesempatan ini bertanggung dalam acara rangka pengajian muslimat yang selalu kita laksanakan setiap sekali dalam 1 bulan. Dot petangnyarion artinya gilirannya ingat muslimat nadung sigumuron. Jadi acara yang akan kita laksanakan yaitu pertemuan dan seterusnya nanti tausiah dari ustaz kita yang sengaja kita undang dari Padang Selimpuan. Mudah-mudahan nantinya apa yang dipaparkan oleh ustaz kita ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan acara yang pertama, sebelum kita mulai acara tersebut, marilah kita berserah diri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu kata-kata sambutan dari tuan rumah yang dipersilakan yaitu kepada kakak. Yang pertama membaca ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Parmain Umat Dedi. Pada Umat Dedi kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rumahan yang telah membacakan ayat suci di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan
dapat diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan acara yang kedua yaitu kata-kata sambutan dari tuan rumah yang dipercayakan kepada Kakak Ahmad Mawan. Dan dipersilakan dengan hormatnya. Ya, sim. Oh, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah la nabi ba'dah ala rasulullah. Alhamdulillah, syukur tak ucapkan nikmat hadirnya Allah Subhanahu wa taala dan mengelilingi kita bersama kesehatan, kesempatan, keimanan sehingga kita dapat berkumpul di barisan bekas bagas nama to bangun dalam rangka apa bagas nama tuan dalam rangka iman teruskan pengajian iman sekali sebulan iman muslimat dua pengajian. Salam imatu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad iman kahad yang kuntum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kita yang alam kejahilan dan alam kedoliman imatu alam Adam tu alam namar Adam namar ilmu sama kita iman salah kita bersama sapaan ajar biar kemudian dia matunggalan na binamatunggo kita ima dia na kadalion indalain siyan ima sonilokon ni na halay na kinin bahaso sakali sa bulan kita ang tamu muslimat mengadukot pengajian sa ngape seraman rohani nagwang dari dia na sadarion tapi maima tu bagaso tu sigumuron tempat na alhamdulillah lek serah dope ari kali natin udan ni ako na gumagawa ka mo ni. Alhamdulillah, cerah PPA. Parjolo hormat, hormati ima, Ustad ima, anggi, tua dari muda ima, lalu proyek bisa dongan-dongan sasune taruh Marlapis kakak. Lobi anggi ko siya maracari tobo Nah, boleh jalan Ustadi. Anggi ko siya maracari maami pemaro ya ko amin pembahasan apalagi mengenai pembahasan apalagi komisi sejak pada Sunawi dan so tenang sampai panas dua mana dua ini sama naruh nado kepartami peruntas kita tentang puasa Ramadan sama ketika kita mudah-mudahan narotan amal kita Amin. mudah-mudahan Tuhan kita kesehatan sampai ke Ramadan yang akan datang. Tuhan kita keberkahan di Rasulki. Amin. Ramadan jadi Amin. waktu nah bahan dulu pun hatana tasarah waktu imas itu untuk tanarong tanah dapat kita on betul mungkin naik tanda hamon anggik doon anak situ mohonestato dari mute doon bayar dari Saya madolo hatana siya lang kuan rumah billahi taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanggo kata sambutan ini. Kata sambutan ini apa? Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan dari Ketua Muslimat Angkola Barat sekaligus menyanyikan lagu
Mas. Pada dulu kami persilakan. Geser tijolo nang udah apa lagi? Donok sini. Si sampai jadi kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nama ngalihin kesehatan semuanya kesempatan bisa bersama sehingga dapat berkumpul di petang nyarion di bagas na mertuaon dalam rangka pertemuan muslimat 1 kali 1 bulan rutin. Yang kami hormati Bapak Al-Ustad yang sengaja kami undang dari Padang Sidempuan, dan yang kami hormati Ibu dari Muslimat dari Meracar. Masya Allah. Dan yang kami hormati ibu-ibu Muslimat Angkola Barat. Di Son Bunda rutin mahita setiap bulan ada Bunda. Rutin mahita to. Jadi mudah-mudahan acara tahun dapat mendapatnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian naron nadi sampai ni Al Ustad dapat yan kita kami menotong bersama-sama sa amal ko. Ibu siya tong sa kalit karana naron ang yan ako ang naronani inda sempat be isang undongan naron arana di ari sinayani dongat tadi sumajulo kebakaran. Jadi isot kan mau telepon dokter pengajian kan, may kabalo dokter pengajian untuk sumbangan ka tawag ko sumajulo. Jadi adong ko sa halay sa kalam. Allah. Jadi naroon ako. Tapos kasi ito sa hatan sumundia, salambing ko po sa majulo ate. Jadi at coba sa majulo. Yan, ari na kayo tapos sa majulo ko sa majulo. Yado. Siap juhur. Siap juhur. Masih pekean di bagas ni sekretaris. Di jadi nak dalam bumi. Jadi ni waktu dia nak sama banyak jadi waktu baru nak pakai anak waktu main dapat semua dia mah katakan sambutan dapat sampean pada kesempatan nun mudah-mudahan yan kasih tahun yang murah tambah erat bertambah maju. Semua ni mak di petang nyarion kurang janggal kau main maaf. Wallahul mu'affiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk yang penghalai masih muslimah. Dipanggil itu dong anak tong aso dong main tato. Kalah. Ayam, ini nama. Ada serukan. Kamu ada dong nak. Boleh pada kamu ada. Bisa dong silo yang.
Lolo. Chok này được không? Sao lòng là đâu? Chok này đi. Apa orang Darli? Apa warna? Ah, betul. Darli. Dia baru meni. Dia bukan mana. Hey! Ano si Jenda din nagta? Oh, lepas tu lagi ni. Oh, S2. Ya ibu. Musik na. Na ba dan kontak tong da. Biasa deh. Biasa dia tanya. Saya punya suara nara ko ube. Hati-hati tanah airku, cintamu dalam imanku.
Jalan waton Ukul waton minal iman Alatakum minal iman Inhadu alal waton Alal waton Ukul waton minal iman Alatakum minal iman Inhadu alal waton Indonesia biladi anta ummatul qadamah kullu mayyatika yawma tomi ayyal qaimama kullu mayyatika yawma tomi ayyal qaimama Jaga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jaga hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Engkau panji martabatku Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Acara selanjutnya yaitu siraman rohani yang akan Dibawakan oleh dibawakan oleh adat kita yang dari oleh nanti yang akan kita bawa ke rumah, yang akan kita laksanakan ataupun kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami persilakan kepada Bapak. Disconnected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songon na demas do begi betul mak. Arana matar songon na muap begi da bosen dapuran uang. Jadi sebelum mulai Pak Ustad hati. Sebelum yulahan dulu buse salam na. Kon isi na menjawab salam ni Ustad idoaun masuk surga tanpa hisab. Amin. Ilehen rasokina barokah. Kesehatan zohir batin. Rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Keturunan yang soleh soleha. Yang belum ada rumah diberikan rumah oleh Allah. Yang ada hutangnya dilunaskan oleh Allah. Yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling yang belum ke Makkah kita doakan, yang belum berangkat umroh diberangkatkan umroh oleh Allah. Amin. Yang belum berangkat haji diberangkatkan haji oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi berarti yang paling kuat aminnya, yang paling banyak utangnya. Tarda tadi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Dialah Allah As-Sari yang membuat aturan dan undang-undang. Dialah Allah Yuhyi wa Yumit. Dialah Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah majelis taklim yang hadir di siang menjelang sore ini termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kita semua mudah-mudahan di hari akhir kelak dimasukkan Allah ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Dimasukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kita kekal selamanya di dalamnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Beliau telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Sekarang sudah tahun 1445 Hijriah. Sejauh itulah jarak kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun begitu, Rasulullah senantiasa berpesan kepada kita, taratu fikum amroini lan tadillu abada hiya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kata Rasulullah, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa di antara kalian dari umat ini yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka hidupnya tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kepada ibu-ibu jamaah majelis taklim, mari kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita isi hari-hari kita tidak hanya membaca, bahkan juga kita memahami isi daripada Al-Quranul Karim. Bahkan tidak terhenti sampai di situ. Bahkan kita juga mengamalkan isi daripada apa yang kita baca. Begitu juga, semoga kita setiap harinya senantiasa membaca petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Itulah di dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita insya Allah mudah-mudahan di hari akhir kelak dikumpulkan bersama Al-Quranul Karim, dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Karena siapa yang membaca Al-Quranul Karim, senantiasa mengisi hari-harinya dengan membaca Ummul Quran dan Kitabullah, maka insya Allah Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi dia di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak suka maka tak kawin, kata mereka.
Oleh karena itu izinkan Al-Fakir memperkenalkan diri. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada yang belum kenal, ada yang setengah kenal ataupun yang lupa-lupa ingat. Jadi Al-Fakir namanya adalah Ranakin mau bege jot idokon. Namanya adalah Martua. Pubunakin bege so ibagas na Martua ninna kan. Mapu bidokon bege guarnis tadi. Jadi guarna Martua. Margana Dalimunte. Alhamdulillah sudah menikah. Istri baru 1. Anak sudah 2. Yang paling besar laki-laki, yang paling kecil perempuan. Alhamdulillah sudah sepasang. Alamat Jalan Haji Umar Kayuombun, Gang Mawar. Mula romong mardalan-dalat tu Kayuombun asap yamu bagas tadi. Jadi pendidikan dulu SD di Kayuombun, kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Mustofawiyah. Dulu masih Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang sudah menjadi Kabupaten Mandailing Natal. Orang menyebutnya biasanya dengan Purba Baru. Alhamdulillah Allah kasih nikmat bisa nyantri selama 7 tahun. Aktivitas sehari-hari sekarang adalah cikgu kata Upin Ipin. Pak Guru mengajar. Mengajar apa Ustaz? Mengajar bahasa Inggris. Jadi Pak Ustadz yang di hadapan ibu-ibu ini juga bisa cas cis cus ces cos insyaallah. Yang mau belajar bahasa Inggris bolehlah bisa bertanya ya. Jadi aktivitas sehari-hari adalah mengajar. Tetapi aktivitas yang utama inilah dia. Apa itu dakwah? Apa itu dakwah? Asal katanya dari da'a. Apa itu da'a? Mengajak. Setiap ajakan kepada kebaikan adalah dakwah. Siapa yang wajib berdakwah? Bukan cuma ustaz. Siapa? Kita semua umat Islam wajib berdakwah. Apa itu dakwah? Setiap ajakan kepada kebaikan. Ibu-ibu datang kemari. Bisa begini ramainya tentu karena saling mengajak. Berarti ibu-ibu ini telah berdakwah. Maka itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Wal takum minkum ummatu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi yang memerintahkan berdakwah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan tugasnya Pak Ustadz? Karena supaya ibu-ibu ini juga bisa mendapatkan pahala dakwah. Karena hanya kalau Pak Ustadz yang bisa berdakwah itu namanya Allah tidak adil. Apakah hanya Pak Ustadz yang berhak memperoleh pahala dakwah? Tidak. Ibu-ibu juga berhak memperoleh pahala dakwah. Itulah kenapa kita mengajak rame-rame untuk hadir di majelis ilmu ini. Maka siapa saja daripada jamaah majelis taklim ini yang senantiasa istiqomah di majelis taman-taman surga ini, maka insya Allah malaikat akan senantiasa bersama ibu-ibu selama ibu-ibu belum berdiri dari majelis ini. Siapa yang duluan berdiri dari majelis ini, maka malaikat pun duluan meninggalkannya. Maka jangan berdiri sebelum majelis kita ditutup, karena malaikat sedang bersama kita di sini. Nampak? Tak nampak? Saya juga tak nampak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi acara kita sudah dibuka dengan sangat luar biasa. Ya, saya sebenarnya ini tidak pede di hadapan ibu-ibu. Karena saya merasa paling ganteng di antara yang paling cantik. Karena saya melihat hanya saya yang laki-laki. Nah, jadi saya yang paling tampan di sini, mohon maaf. Ya. Jadi sangat luar biasa tadi acara kita ini sudah dibuka oleh MC dengan ucapan basmalah, dibuka pula tadi dengan bacaan Quran, bahkan tidak cukup sampai di situ. Tadi ibu-ibu dengan luar biasa saya dengar menyanyikan lagu Mars Muslimat NU. Kemudian Mars Ya Alal Watan. Luar biasa. Dari syair-syair itu saya mendengar ada ucapan bagaimana bertakwa lillahi ta'ala. Saya yakin juga ibu-ibu semua jemaah majelis pengajian yang hadir di sini berangkat dari rumah menuju rumah ini, insya Allah semuanya adalah niatnya ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Kenapa harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala?
karena memang hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Kalau ada di antara ibu-ibu ini yang datang hadir ke majelis ini karena hanya Pak Ustaz, dikarenakan segan kepada ketua majelis taklim, maka nanti di hari akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pahalamu karena siapa kau datang ke majelis taklim. Pertanyaannya, bisakah ketua majelis taklim Muslimat NU memberikan pahala? Bisakah Ustaz memberikan pahala? Bisakah tuan rumah memberikan pahala? Siapa yang bisa memberikan pahala? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemilik surga juga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada tadi niatnya yang kurang ikhlas datang kemari, maka marilah kita mengikhlaskan niat. Semata-mata kita datang kemari hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas itu, seluruh amal soleh ibu-ibu yang hadir di siang menjelang sore ini dibalas Allah dengan pahala. Yang pahala itu insya Allah diganjar dengan surga. Dan untuk masuk ke surga Allah membutuhkan yang namanya ilmu. Jadi kalau mau masuk surga itu membutuhkan yang namanya ilmu. Tidak bisa kita masuk surga kalau tidak ada ilmunya. Bagaimana sholat kita akan diterima, bagaimana infak kita akan diterima, bagaimana zakat kita akan diterima, kalau kita tidak tahu rukun dan sunnahnya, mana yang membatalkan dan mana yang sah. Makanya perlu kita dalam berilmu, dalam beramal. Karena lo jaita meramal rupa naso martarimu lo, ya tentong umat naso yas do pakaianmu, naso yas do tempat sujudmu, na batal do wudukmu, indai botoho kan, jamai amali itarimo Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Itulah kenapa kalau ada majelis taklim kita hadiri ramai. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua pertemuan kita di hari ini tidak hanya sampai di sini, tetapi pertemuan kita juga insya Allah sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah sedihnya kalau di dunia ini kita bertemu sementara kita tidak bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal surganya Allah Subhanahu wa taala itu amatlah luas. Berapa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjawab? Seluas langit dan bumi. Mana ayatnya Ustaz? Siapa yang bisa menjawab? Mana ibu-ibu yang hafal Quran 30 juz? Ada? Yang 20 juz? 10 juz, 5 juz, juz 30, insya Allah semua. Deba, majus 30, deba busir. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan semua menjadi penghafal Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah mengatakan, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluas langit dan bumi. Luas deh umat, luas deh kakak, luas deh bu, luas. Makanya kita mau masuk surga mengajak rame-rame, ajak suami kita, ajak anak-anak kita, tetangga, kaum kerabat, apa? Supaya kita beramai-ramai di surga. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang tinggal di surga kalau sendiri tidak enak. Kok Ustadz tahu? Kalau tak percaya ibu-ibu, tanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga? Sendirian, walaupun di sana tersedia segala nikmat yang diinginkan hati, tetapi Nabi Adam tidak merasa bahagia. Nabi Adam melihat sepasang burung, kemudian dia berkata dalam hatinya, ya Allah, seandainya ada teman di dalam surga. Maka begitu Nabi Adam alaihissalam bangun, dia melihat di sebelah kanannya telah ada seorang wanita soleha yang cantik jelita, dan wanita itu bernama Siti Hawa.
Hawa adalah nama yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan Hawa artinya adalah orang yang dirindukan. Makanya kita ini aslinya adalah penduduk surga. Kita ini aslinya adalah penduduk langit. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam karena satu hal makanya diturunkan ke dunia. Dan disinilah kita hari ini untuk diuji. Kalau lulus, maka kita akan dikembalikan ke kampung halaman yang sebenarnya. Makanya kalau ditanya ibu-ibu majelis taklim, di mana kampung halamannya? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang aslinya kita adalah penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nanti kalau mau sampai ke sana diuji dulu. Kalau lulus, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak lulus, transit dulu di neraka. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan tidak perlu kita transit, tetapi langsung PPIP masuk surga Allah tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah luasnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita ditanya apa yang paling penting dalam kehidupan kita, jawabannya tidak lain itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takwa Pak Ustaz? Karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pegang teguh kunci itu, pegang teguh takwa itu, jangan dilepas apapun yang terjadi. Jangan korbankan takwa demi meraih dunia, jangan korbankan takwa demi meraih jabatan. Ya, tapi pertahankanlah takwa, pertahankanlah iman. Apapun tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, sebagaimana kata bahasa Inggrisnya, at all cost, by all means. Meskipun kita harus mempertaruhkan nyawa kita, maka pertahankanlah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat-sahabat dulu. Menurut ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat Sumayyah tahan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah sehingga Sumayyah itu syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditombak tembus dari dubur sampai kepala? Apa yang menjadikan Sumayyah dan keluarganya Yasir itu tahan memperoleh siksaan? Tidak lain karena keimanan, karena keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaannya, karena keyakinannya terhadap negeri akhirat yang abadi. Kalau bukan karena mengharap surga, saya yakin ibu-ibu yang sudah berumah tangga ini pasti tidak akan bersabar terhadap suaminya. Kalau bukan karena mengharapkan surga, pasti ibu-ibu ini tidak akan sanggup dan bersabar mengurusi anak-anaknya. Kalau bukan karena mengharap surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ibu-ibu ini tidak akan bersabar dalam menjalani ujian dan cobaan di dalam kehidupan di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibtum ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan saja mengatakan kamu beriman, padahal belum datang ujian kepadamu. Dan kita semua di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah memanggil kita pulang, sampai kaki-kaki kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disitulah ujian itu baru terhenti. Maka selama kita hidup di dunia, maka selama itulah ujian, tantangan dan rintangan, cobaan tidak akan pernah berhenti, datang silih berganti. Kalau begitu Pak Ustadz, adakah kebahagiaan di dunia ini? Ada, tetapi sifatnya hanya sementara. Satu kindi palik sabulanot ko sonang bulan naroho marsak, poken naroho sonang, poken naroho marsak, sadariot ko sonang accogot buse marsak. Songoni mau mak margoti-goti sampai Allah memanggil kita kembali kepada
kepadanya. Maka bersabar-sabarlah, kehidupan di dunia ini seberat apapun ujian dan cobaan belum ada dibandingkan cobaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersabarlah di dalam menghadapi cobaan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan hanya ketika ditimpa musibah umat. Sabar itu adalah sabar tidak bermaksiat, sabar di dalam sholat, sabar di dalam menjalani kehidupan ini untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar bukan hanya ketika musibah, tetapi sabar juga ketika dalam beramal soleh. Makanya nanti siapa yang bersabar, kata Allah, diberikan kabar gembira. Apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Yang surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa, maka tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ditanya, apa yang paling penting dalam kehidupan kita, itulah takwa kita. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena memang pilihan hidup ini cuma ada dua. Kalau kita tidak menjadi ashabul yamin, pasti kita menjadi ashabus simal. Apa itu ashabil yamin, Ustaz? Yaitu golongan kanan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga. Atau golongan kiri, mereka lah orang-orang yang celaka, yang mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi ashabul simal, pasti kita ingin menjadi ashabul yamin, yaitu penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa neraka adalah wabi'sal masir. Disebutkan Allah bahwa neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali, di mana di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan oleh Allah bahwa siksa yang paling ringan di neraka adalah dipakaikan kedua sandal dari api neraka, yang kalau sandal itu dipakai maka melelehlah otaknya. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup? Kalau tidak sanggup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pegang teguhlah kunci surga itu. Itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa setiap hari Jumat, khotib Jumat itu kalau di mimbar apa kata dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua hari ini adalah yang paling bertakwa. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, si kaya, si miskin, yang kulitnya putih, merah, hitam, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kita di hadapan Allah itulah takwa. Maka siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil tidak? Adil tidak? Adil. Jadi walaupun ibu-ibu ini tidak berharta, tidak berpunya, tak usah khawatir, karena kita masih punya iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Manono ma tawid. Langsung naman pabiar-biar ko natin. Biar deh. Lanjut. Kalau begitu kita bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawat
Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika kita hidup di dunia kita harus berpegang teguh kepada takwa kita, karena memang takwa lah yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Jangan korbankan takwamu, jangan korbankan imanmu hanya karena dunia yang bersifat sementara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur," dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kehidupan yang menipu, melainkan kehidupan imitasi, melainkan kehidupan yang hanya bersifat sementara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ini umur umatku, kata Rasulullah, akmaru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku, umur umat Muhammad ini di akhir zaman ini paling-paling hanya antara 60 dan 70 tahun, dan itu jarang yang sudah kita lewat daripada seperti itu. Kalau ada yang umurnya sudah lewat dari itu, berarti Allah memberikan dia bonus. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu risau. Nikmati saja, syukuri, nikmati, jalani kehidupan ini. Karena kalaupun kita terasa berat sekali, dan itu hanya bersifat sementara, paling-paling kita kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan tenang. Tak perlu kita lagi risau memikirkan dunia ini. Sebagaimana Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, matenang kau matenang kau kakak, matenang kau bau asi, matenang kau sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Indah marsak beho mamikir kon duniaon, indah marsak beho mamikir kon balanjo, indah marsak beho mamikir kon daganak asi. Madung mulak kau madung mulak kau kakak, tenang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tidak mau susah, tidak mau diuji, maka silahkan Anda pulang. Dari mana jalannya, Pak? Bona sobar bede betulnya kan, menjalaki dia lima latar ginjang batang-batang ininya. Ada yang begitu kan? Ada yang mengakhiri hidupnya karena tidak bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari hambaku, kata Allah, yang tidak bersyukur atas nikmatku dan tidak bersabar atas ujianku, maka carilah bumi selain bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersabar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Karena hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah cukupkan pahalanya tanpa batas. Sadia godang na pahalanya anak nasabar ustaz tanpa batas. Saking besarnya kelak di hari akhirat pahala sabar itu, sampai-sampai kata para ulama timbangan amal tidak sanggup menampung saking besarnya pahala sabar. Maka sabar ketika diuji, sabar tidak bermaksiat, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itulah insya Allah kelak yang Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Maka datang sekelompok orang kelak di hari akhirat, mereka berkata, "Wahai malaikat penjaga surga, izinkan kami masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Malaikat berkata, "Tetapi kalian belum dihisab amalnya, amal kalian belum ditimbang." Maka dijawab oleh orang-orang itu, "Apakah engkau tidak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala?" Malaikat pun berkata, "Mana daripada ayat Allah yang tidak aku baca?" Maka dibacakanlah ayat itu, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala balasan bagi orang yang sabar tanpa batas. Kata malaikat, "Kalian benar, silahkan masuk ke surga tanpa hisab, tanpa ditimbang lagi amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan ini. Paling-paling
penderitaan itu hanya 60-70 tahun. Dan memang di dunia ini tidak ada kesenangan yang abadi dan tidak juga ada kesakitan yang abadi. Semuanya hanya bersifat nakot si marsakko. Pola sa pokeno peo susah. Paling-paling sa pokeno me poken naroso ng busemi. Mana buktinya Pak Ustaz? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa inna ma'al usri yusra. Kata para ulama menerjemahkan, mentafsirkan ayat ini. Ulama mengatakan tidak mungkin dua kemudahan mengalahkan, tidak mungkin satu kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memperoleh satu kesulitan, maka Allah akan memberikan dua kemudahan. Dan ulama mengatakan tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Kalau engkau merasa sulit, maka Allah akan memberikan bagimu dua kemudahan. Dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada janji Allah? Yakin. Benar? Anggo tu caleg yakin doh. Janji caleg kan? Madah. Anggo caleg merjanji ada beda. Tiang Allah Subhanahu wa ta'ala merjanji di Quran. Naron na ini busir ditambah na. Maha aja ni masujitan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita bersabar di dalam menjalani kehidupan ini, paling-paling cuma sebentar. Maka bersabarlah, persiapkan amal ibadah untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan ketika kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari akhirat negeri yang abadi. May pasiap ko maamal. Cukup. Masiap ang dipanggil malaikat Israel. Bubiya dong gusto ni. Jadi ini yang masih siap na dongan. Harus siap. Karena panggilan itu bisa datang kapan saja. Kemarin di Kayumbun ada kejadian. Ya. Ibu ini meninggal dunia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal terkena kanker. Kemudian pas God memberangkatkan mayit ngen bagas tu masojid makkobar rupi bayi si nasihat dopia potang hari ni kay busemia jam 12 nakin ya pabuat kon sore ni buse iya buse na may pabuat. Begitulah kejadian itu. Maka panggilan itu datang bisa kapan saja. Maka persiapkanlah apa amal ibadah yang kita akan bawa pulang. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbekallah. Dan tidak ada sebaik-baik bekal kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan kita tinggalkan, rumah, mobil, kendaraan, suami, istri, uang, semua akan ditinggalkan. Yang dibawa pulang hanyalah amal ibadah. Maka mumpung Allah berikan kita umur, mumpung Allah berikan kita usia, jangan disia-siakan. Karena banyak yang hari ini kita lihat seperti itu kejadian. Bukankah syarat mati tidak harus tua? Bukankah syarat mati tidak harus sakit? Nasihat dobayo nakin maligin na meninggal, mangaligin orang sehat, maligin na meninggal. Namaligin orang sehat dia nakin nang udah. Mula yang ini ya buse make pajono. Padahal nakin niligin ni mana puranan. Adong buse dongat kuna jola itu kuliah. Namaligin nama rundo tu si pirok dongat sa kuliah. Mulak ini idogo motor buse iya buse no make.
Begitulah kehidupan di dunia ini. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Maka kalau itu datang, sudahkah kita mempersiapkan amal ibadah? Kalau kita tidak persiapkan hari ini, anggoi dunia nang udah, ono tuonom no mahona mangumoy. Kehe magolap, mulak golap, kadang-kadang nana marsubi odot daganaki. Asi botos tati, wida songoni daganaki sikolan. Asi dolai, oh minta perhatian saja daganakon neraku, sampai rupa nanapi torang hari makehe umat ne. Mula kaya ne mapo tangari. Kaya modom mula kia modom kurang perhatian onok tuonom nomahona mangumem mempersiapkan kehidupan dunia. Kenapa tidak engkau persiapkan kehidupan untuk negeri akhirat yang abadi? Maka persiapkanlah amal itu, karena tidak ada jaminan umur kita akan panjang dan kita tidak akan selamanya di dunia ini. Itulah kenapa sebagaimana kata lagu itu. Apa kata lagu itu? Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Mula madungke ayah ni be, madungke umat ni be, madungke saudara ni be. Nah, dawan nama jarak nana god mar suwo. Makanya kalau yang meninggal itu orang-orang, ya Allah ya Tuhanku, kapan ditegakkan hari kiamat? Aku ingin segera bertemu dengan keluargaku, aku ingin segera bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Itu kalau yang meninggal orang orang-orang yang kita cintai bertemu. Mana dalilnya Pak Ustaz? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka siapa yang engkau cintai, maka kelak engkau akan dikumpulkan bersamanya. Engkau cinta kepada Al-Qur'anul Karim, maka kelak engkau akan dikumpulkan bersama Al-Qur'anul Karim. Engkau cinta kepada Nabi Muhammad, kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Engkau cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi, kelak akan dikumpulkan bersama para sahabat Nabi. Engkau cinta kepada para tuan gurumu, engkau insya Allah kelak akan dikumpulkan bersama para tuan gurumu. Engkau cinta kepada teman-teman majelis taklimmu, insya Allah kelak engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang majelis taklimmu. Karena begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka hati-hati mencintai. Onde bani cintanya Asia do. Ayu ting ting. Ya kan? Jadi hati-hati dalam cinta mencintai. Maka cintailah seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita hari ini sudah berada di bulan Sya'ban. Dan biasanya kalau sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, ada satu doa yang biasa selalu kita amalkan. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balik umurana fi Ramadan. Ya Allah ya Tuanku, berikanlah keberkahan bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Kebetulan ini bulan Sya'ban. Malewat Ustaz Rajab ni jadi mak. Nakut sibain Rajab ni. Allahumma barik fi Sya'ban wa balik umurana fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami pada bulan Asokot songoni Ustaz doana. Biasa nauma pola madung donok bulan puasa bahat maina ke hepar jolok. Nah, sompat bebaya marsuh dohot bulan. Mai dah kamu. Kayom bun madua. Makanya wiridkan doa ini setiap selesai salat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah bulannya umatku. Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri,
Bulan Sa'ban adalah bulanku kata Allah. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sayyidus suhur syahru Ramadan, penghulu sekalian bulan adalah bulan Ramadan. Maka berdoalah itu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh umurana fi Ramadan. Para ulama menjelaskan ada satu kisah dua orang yang bersahabat, satu meninggal sebelum masuk bulan Ramadan dan satu meninggal setelah masuk bulan Ramadan. Posisinya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi orang yang meninggal masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan walaupun satu hari, daripada orang yang meninggal tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Oh ya Allah ya Tuanku, sosong onon bagianku nia. Tentong na sempat ko marsuda Ramadan. Maka kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, maka posisinya lebih tinggi daripada orang yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Ini masih baca doa nang kina. Ada apa dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi sahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matlail fajar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa-siapa yang membaca Quran pada malam Lailatul Qadar itu satu ayat saja, maka sama nilainya dengan membaca ayat Quran 1000 bulan lamanya. Kalau 1000 bulan itu dibagi 12, maka kita dapatkan 83 tahun. Maka siapa yang membaca Quran pada malam Lailatul Qadar, samalah dia dengan membaca Quran selama 83 tahun. Padahal tadi sudah kita dengar, umur umat Muhammad di akhir zaman ini sudah jarang yang lewat dari 83. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah di malam Lailatul Qadar itu, samalah pahalanya dengan 83 tahun lamanya. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan. Itulah kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini tujuannya cuma satu. Apa itu? Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang Salat sunnah duhamu, salat sunnah tahajudmu, salat sunnah wudumu, salat sunnah qobliyah subuhmu, salat sunnah fajarmu. Sudah segala amal-amal na sunnah mi amal-amal na wajib mi. Sada mi mak tujuan ni kakak sudah songon dia sohoman jadi alak na bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, cuma itu tujuannya. Segala amal ibadah yang kita lakukan apapun jenisnya, cuma bertujuan satu, bagaimana agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu saking pentingnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Manono mata kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa kita ini? Adong lupa cara mangan-mangan nyon dongan. Sampai jam 5. Sampai jam 4. Sampai asar. Naro sampai asar malilik tu dongan nah jadi manganin na busen naro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau minum. Sampai tonga ngopan. Adong depe waktu berarti. Matongo patay dongan. Nah, 10 menit na ya deh. Maron angwa udah dongan tanah udah tiamu udah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan berpuasa sebagaimana juga orang-orang dulu berpuasa.
Maka syariat puasa ini bukan hanya ada hari ini, tapi juga sudah ada dari zaman dulu. Dulu sebelum turun ayat ini, Rasulullah berpuasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itulah namanya puasa Ayyamul Bid. Tetapi setelah turun ayat wajib berpuasa, maka puasa Ayyamul Bid menjadi sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Para nabi-nabi dulu juga berpuasa. Umat-umat dulu juga berpuasa. Bahkan puasa dulu mereka lebih hebat daripada kita. Bahkan para sahabat dulu awalnya puasanya lebih luar biasa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Ayyaman ma'duda faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka puasa itu adalah hanya dalam hitungan hari-hari tertentu. Sabulan meyau maknang udah indah satiopari. Kenapa begitu? Supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak capek. Makanya puasa itu hanya dalam hitungan hari, beberapa hari. Ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridun. Maka kalau ada di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam keadaan musafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti di lain hari. Faman kana minkum maridun ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, dan bagi orang-orang yang enggan untuk berpuasa maka hendaklah dia membayar fidyah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu syariat puasa ini belum seperti hari ini. Na jolo puaso numa alai tola dope marpili tola na puaso tola puaso tayalo alak na so puaso membayar fidyah. Bo pinda musafir bo pinda marun nosok roani agot puaso tola. Na jolo tola awal-awal begitu, maka dia membayar fidyah. Sungguh do awal nih pilihan, bukan kewajiban. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, paman tatawwa khairan fa wa khairul lah. Maka siapa yang dengan kerelaan hati mau berpuasa, maka kebaikan itu untuknya. Kerelaan hati raya padeni Allah. Maka nana jolo puason pilihan, tola puaso tola na puaso, tiang guna puaso ho bayar fidyah. Begitu kata sebagian ulama. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu adalah lebih baik bagimu. Maka nasongoni bunyi nih. Maka nanggu puaso iman apa deh? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Baru lanjut ayat berikutnya. Setelah turun Al-Baqarah 186 baru seluruhnya diwajibkan. Sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itulah di malam Lailatul Qadar, ya, malam nuzulul Quran. Itulah malam yang mulia. Sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting enggak petunjuk? Penting enggak petunjuk? Mana buktinya? Dengarkan biar saya tunjukkan. Urang lobi uma sadari saborin ho senantiasa meminta petunjuk tu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya petunjukon sampai tabacaon urang lobi pitu bolas kali sadari saborin. Manim tu Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, lehen madiau petunjuk tu jalan lurus. Namanya golek mak dalan musana lurus. Lurus. Pertanyaannya bagi kita, di mana kita dapat menemukan petunjuk kepada jalan yang lurus? Dia do mak petunjuk tu jalan na luruson. I Google Map do. I peta do. I kompas do.
Dia ada dapat petunjuk jalan yang lurus. Tapi 17 noli wo sadari ulang robi meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Yajarkan Allah di itadoi. Ame maksud nama. Arani perlu namai petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka disuruh 17 kali sadari paling ngotik menghidup petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya, di mana kita menemukan petunjuk itu? Baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Medena hafiz nakin nanono mata jolo. Al-Baqarah ayat 2 nang udah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran la raiba fihi, indah dong iso mak gabus. Yakin doh? Betul. May buktian ko. Mau baca ho 3 kali sadari. Gua terdapat mon. Ai mak. Amu masuk ni marsoali. Jod kali. Alhamdulillah. Ini Al-Quran la raiba fi, tidak ada di sini kebohongan, tidak ada di sini dusta. Indah dong ison gabus. Iso dah mendongkoni. Allah Subhanahu wa ta'ala hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ison madaumak petunjuk ne pangidomi 17 noli sadari. Maka ini lehen Allah dung ilehen Allah bisa diho petunjuk na giot ko na betul do dengan doa misang enda. Oh ya Allah ya Tuhanku, dan mariau dalan-dalan raso kina halal niya dung ilehen Allah bisa sia na giot dia na hebat kuntung. On mada petunjuk kepada jalan yang lurus. 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Inilah petunjuk kita di dalam kehidupan. Maka bacalah Al-Quran ini, karena Quran ini adalah petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. On ma petunjuk na tersaru pada dabo kakak ke homar dalan-dalan tu sadakota tu Prancis majo itabay nanti. Ndai botoho dalan na sangat ni de simpang na tu si. Kira-kira mo lali luho are jalaki hoy. Google Map. Mula sanari Google Map, bukan. Berarti kita membutuhkan yang namanya petunjuk supaya kita tidak salah Nagut tu dia langit tanakin. Tusur go aso sampai madaho nang udah mulak tusur goi. On mada petunjuk ne nang udah Al-Quranul Karim. Maka bacalah petunjuk itu supaya kita tidak salah arah dan tidak salah jalan. Kehidupan kita ini taubahnya seperti seorang pilot pesawat. Betul mak pilot? Supir ni pesawat. Tahu supir pesawat? Ngunah ada oke itu merendalan sasakali itu bandara. Supir pesawat itu di langit sana, kalau malam gelap gulita tak nampak jalan, tak ada lampu. Bagaimana caranya supaya dia bisa sampai ke tujuan? Tentu seorang pilot membutuhkan yang namanya kompas, membutuhkan yang namanya petunjuk. Seorang pilot saja supaya sampai ke tujuan, maka dia membutuhkan petunjuk agar tidak salah arah, tidak salah Apalagi lah kita di kehidupan dunia ini, maka petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau ada masalah di dalam kehidupanmu, jangan pergi mencari solusi ke narkoba, jangan pergi mencari solusi ke diskotik, jangan pergi mencari solusi ke kafe-kafe. Tak ketemu. Di mana jawabannya? Al-Quranul Karim. Temanya kuhonang kin yakin ko. Kalau anda yakin, berarti anda akan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat. Apalagi kaum perempuan ini, natagian 2 mumak nang udah kakak, 4 meja gon munu na mangulon. Siapa yang menjaga yang 4 ini, maka Allah akan mempersilahkan dirinya masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Perduramun, tanyon sodokkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ija sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farazaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati syi'." Apabila seorang perempuan menjaga salat 5 waktu,
berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka kelak di hari akhirat, kakak, amang buru, sorry. Berarti sadar rupeng musuli. Betul rupenya salah. Siapa seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, kelak di hari akhirat Allah akan mengumumkan namanya di seluruh hadapan manusia yang banyak. Ijo nyalak nabahati yumungkun magwarmu. Amani Allah Subhanahu wa taala. Udkhulil jannati min ayyabawabal jannati si. Oh hambangku na beriman, masuk maho tu surga ni Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang kau inginkan. Marpilih homa. Tidak perlu 2 tangan, hanya 1 tangan dan 4 jari, dan ini bisa dihitung. Jaga yang 4 ini. Salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan taat pada suami. Momolo sang amolo numa. Maol. Namola ni rasa amuna taat marsuami. Ulang nosoti, magot mangala sajo. Namola numa taat tu suami. Makanya balasannya apa? Surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Makanya sabar. Seorang istri wajib taat terhadap suami. Taat terhadap suami. Ya, seorang istri wajib taat terhadap suami tanpa apapun, tanpa kata tapi. Ya. Seorang istri wajib taat terhadap semua suami kecuali hanya dalam satu hal. Apa itu? Kalau suamimu memerintahkanmu kepada berbuat dosa, hanya itu kau boleh tidak taat. Selain itu kau wajib taat seutuhnya. Suami itu nyaris jadi Tuhan. Asilong konsongoni kakak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia diperbolehkan sujud kepada manusia, idongkon nabi mah nang udah sugari bayato oleh sujud manusia itu manusia, pasti aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Apa? Karena saking besarnya posisi suami di hadapan Allah. Maka suami itu nyaris jadi Tuhan. Hanya satu hal Anda boleh tidak taat kepada dia. Apa? Ketika suamimu memerintahkan kamu untuk tidak taat kepada Allah. Nah, kalau itu baru boleh kau tidak taat. Makanya kalau ibu-ibu bertanya, suami macam apa? Saya tanya kembali, siapa suruh Anda pilih suami macam itu? Kan ibu yang milih. Si pilih semuanya. Ya jodoh itu kan pilihan. Arani morat name kakak, makanya balasannya surga morat nih. Makanya balasannya surga. Kalau mudah hadiahnya tidak surga, yakin saya apa hadiahnya nang udah? Kipas angin. HP. Kulkas 2 pintu itu hadiah nih. Takok ya dong. Malo jawa samur hidup na pature-ture lak nani, pature daganak mi mandidik daganak kibasan. Kulkas me hadiahnya. Iyo manungan ini kan mudah. Ini balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu enggak berapa luas rumah di surga? Butamu mak sadia luas sada bagas di surga. Tangan sodokon. Satu rumah di surga luasnya dari Yaman ke Baghdad. Etong 3000 km deh. Besarnya satu istana di surga untuk Anda adalah dari Yaman ke Baghdad. Itu disebutkan di dalam kitab Raudhatul Muttaqin. Luasnya surga dari Yaman ke Baghdad. Pembantunya di dalam satu rumah tungkin naik kakak. Pembantu misada bagas 70.000 pembantu. 70.000 pembantu. Nah, lo jako jong ro membaju iho. 70.000. Nah, sonang mantong ustad. Surga mantong. Amar sonang dito, ma isurgo tungkin nai. Maka nang konsimar sakko idunyon meho na malarat.
Anggo surga ni Allah insyaallah senang. Surga tempat bersenang-senang. Tapi kuncinya itu tadi, takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sobar ko. Santongkinan me. Paling-paling nangkin mati. Boleh jadi ibu-ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan ibu-ibu duluan. Kamu masuk ni dong apa aja. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah yang 4 ini. Salat 5 waktu na berat anu rumah. Berat. Merah saya bukan. Berat menjaga dari 5 waktu berat. Apalagi berpuasa bulan Ramadan. Apabila seorang wanita lagi tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka berpuasalah, ya kan? Berpuasa pada bulan Ramadan, salat 5 waktu. Taat pada suami, menjaga kehormatan. Banyak sekarang wanita tidak dijaganya kehormatannya. Bagasnya dia memang. Tapi yang terjadi live TikTok. Medamu kan? Demi rating, demi viewers, wah itulah. Ya, maka jaga kehormatan Anda. Ya, kecuali terhadap suami. Kalau kepada suami, itu memang wajib hukumnya. Makanya bacalah Quran ini karena di sini ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana-mana yang wajib kerjakan, mana yang sunnah perbanyak. Jangan terbalik, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Tahajud terus tapi tak pernah sholat subuh. Tahajudnya ada tinggal. Tuh subuh dan merlakap. Maguna nih. Itu namanya mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sama dengan puasa Senin Kamis ibu-ibu. Puasa Senin Kamis adalah sunnah, berbakti kepada suami adalah wajib. Maka ibu-ibu kalau mau puasa Senin Kamis, izin dulu kepada suami. Karena puasamu sunnah. Kalau ada hajat suamimu terhadapmu, maka batalkan saja puasamu. Karena itu sunnah. Sementara berbakti kepada suami adalah wajib. Ulang berbalik mungkin. Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sementara definisi wajib itu jelas. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka pahamilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Undang guru-guru kita ke majelis taklim ini agar kita paham 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Semua di sini dijelaskan tentang bagaimana apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau membaca Quran jangan baca bahasa Arabnya saja. Sudahlah Anda tidak bisa berbahasa Arab, tak mau pula beli Quran yang berterjemah. Maka belilah Quran yang berterjemah supaya paham apa isi petunjuk itu. Bagaimana kita akan paham isi Al-Quranul Karim ini kalau kita tidak tahu isinya apa? Maka belilah Quran yang ada terjemahan agar kita tahu apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di Al-Baqarah itu Allah mengatakan Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kita harus menjadi orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada surga, iman kepada neraka, pahala dan dosa. Yakin ada Allah, yakin ada surga, yakin ada neraka, yakin ada malaikat, yakin ada pahala, yakin ada dosa. Pernah lihat? Kenapa yakin? Itu jadi PR ibu-ibu. Insya Allah di lain kesempatan kita jawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah penyampaian dari Al Fakir karena waktu juga sudah lewat. Mudah tagi rasa mundang kamu mulak na tagi nakpon. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini tidak sampai di sini tapi bertemu juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup sampai di situ karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Karena pemahaman kita terhadap Al-Quran, karena perjuangan kita terhadap Al-Quran, kita semua yang hadir di sini, Allah berikan kesempatan adalah tergolong sebagai orang-orang yang berhak mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, doa ada pe. Oh, jadi mak.
Sapa hari Ustaz. Omar siapa? Ada yang bertanya? Yang mau bertanya boleh, silakan ibu-ibu. Panggil Pak Eda. Iya.